Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Terekan Kedung Janin. Cerita ini ditulis oleh Mas Ruwau Fakih. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Keinginan bapakmu itu baik, Nduk. Itu juga buat keselamatan dirimu dan keluargamu. Mbok Nga dengan suara lembut mencoba memberi pengertian pada Warni, anak perempuannya yang baru saja membeli sebuah rumah bersama Rahmat, suaminya. Meski tersirat kekecewaan, ia masih berusaha tenang menghadapi watak keras Warni yang menolak untuk membuat syukuran atas rumah baru dan sekaligus kehamilan pertamanya setelah 4 tahun menikah. Jangan kuno banget, Mak. Ini sudah zaman modern. Sudah gak ada acara-acara seperti itu. Aku tetap gak mau syukuran. Warni masih tetap ngotot untuk tidak membuat acara apapun. Meski berkali-kali Mbok Nga merayu dengan suara lembut meyakinkan, mengingatkan akan adat ketimuran yang masih terjaga kuat dalam keluarganya. Tapi Warni bersikukuh pada pendiriannya. Sepicuk nasi goreng, apa nasi campur kulupan saja, kamu berikan tetangga-tetangga barumu. Gak apa-apa, War, karena kamu itu hidup bertempat di desa. Kali ini Pak Kasti, suami Mbok Nga, juga Bapak Warni, ikut andil dan bicara. Ia baru saja muncul dari belakang bersama Rahmat, suami Warni. Namun, lagi-lagi ucapannya pun tak mampu menggoyangkan tameng baja kengeyalan Warni. Ia masih terus berpegang pada prinsip dan keyakinannya bahwa logika dan nyata adalah segalanya. Warni tak percaya dengan ritual apapun, entah dari adat istiadat, tradisi, maupun dari keagamaan. Terlebih jika menyangkut hal-hal berbau mistis, gaib, Warni sangat-sangat mengingkari. Hal itu terjadi semenjak Warni menempuh pendidikan tinggi dari sebuah universitas tak begitu besar di sebuah kota. Walau tak semua, atau mungkin hanya beberapa saja, alumni dari universitas tersebut beranggapan sama dengan Warni. Tapi banyak yang menduga jika Warni sedikit banyak terdoktrin oleh pergaulannya selama kuliah di kampus itu. Mbok Nga dan Pak Kasti yang menyadari dengan perubahan tabiat Warni sempat berharap setelah menikahkan anak perempuan sulungnya itu bisa berubah seperti dulu, patuh serta tahu sopan santun. Tapi sayang, kini Warni malah terkesan lebih sadis dan keras kepala. Bahkan terhadap Rahmat, suaminya sendiri, sikapnya tak jauh berbeda. Sore itu, perdebatan alot antara Warni dan kedua orang tuanya berakhir kemenangan untuk Warni. Pak Kasti dan Mbok Nga menyerah. Mereka tak kuasa mendengar ucapan-ucapan kasar Warni, hingga akhirnya memilih untuk mengalah dan pulang dengan kekecewaan mendalam. Dek, apa enggak sebaiknya sekali ini kita ikuti saran bapak dan ibu? Ucap Rahmat setelah kepergian mertuanya. Halah, Mas, kok kamu malah ikut-ikutan? Jawab Warni ketus. Bukan begitu, Dek. Tadi aku sempat ngecek tanah dan rumah ini sampai belakang. Dan bapak mengatakan kalau pekarangan belakang paling ujung ngeres. Rahmat kembali menjelaskan, berharap Warni bisa berubah pikiran. Tapi bukan sebuah jawaban mengenakan hati diterimanya, melainkan ejekan dan ledekan sengit yang keluar dari mulut Warni. Yang ngerestu pikiran halumu dan bapak, Mas. Aku tetap tidak akan mengadakan acara apapun. Buang-buang duit aja. Lagi-lagi Rahmat hanya bisa terdiam
Mengalah adalah satu-satunya cara baginya menghindari keributan dengan Warni. Sebab sudah 4 tahun dirinya berumah tangga. Tak sekalipun bisa menentang jika Warni sudah bersikap batu. Dan akhirnya, sejak detik itu, hari itu, dimulainya kehidupan baru Rahmat bersama Warni dalam kemandirian atau di rumah sendiri. Menjadi titik awal sebuah tragedi memilukan, juga menakutkan bagi seluruh warga kampung, khususnya tetangga-tetangga terdekat Warni. Hari demi hari dilalui Rahmat dan Warni seperti biasa, normal layaknya orang lain. Meski dalam beberapa hal, khususnya cara bermasyarakat, keduanya sering menjadi gunjingan warga, terutama sikap Warni. Namun bagi Warni sendiri, bukanlah satu perkara penting untuk mengganggu aktivitasnya. Kehidupannya memang lebih mapan dibanding tetangga-tetangga terdekatnya, membuat matanya semakin memandang sebelah kepada mereka-mereka yang tak menyukainya. Memasuki bulan kedua, bertepatan dengan usia kandungannya yang ke-6, Warni mengajukan cuti dari tempat bekerjanya. Menghabiskan waktu hanya di dalam dan sekitaran rumah tanpa mau bersosialisasi. Warni sendiri sangat menyayangi janin dalam rahimnya. Semua yang ia inginkan, seperti umumnya wanita hamil, untuk menyenangkan calon bayi, selalu terpenuhi. Tapi satu hal Warni lupakan, jika dirinya hidup dalam lingkup sebuah kampung, di mana adat istiadat dan pantangan, khususnya wanita hamil, masih dijaga erat. Seperti halnya sore itu, entah terdorong oleh apa, tiba-tiba saja Warni punya keinginan untuk berjalan-jalan ke belakang rumah. Mengabaikan waktu surup yang dipantang umumnya warga, tapi tidak baginya. Tak ada apapun saat ia sampai di pekarangan belakang. Hanya hamparan lahan kosong miliknya, berbatasan langsung dengan rumpunan bambu-bambu bergerumbul milik warga sekitar. Nyanyian lirih dari bibir Warni mengiringi langkahnya, mengitari sungai kecil sebagai ambang batas, sekaligus digunakan jalan air dari dapur dan sumur tempatnya, juga tetangga kanan kiri. Suara serangga kecil menjadi teman bagi Warni saat itu. Sebelum satu sosok lelaki tua bercaping, khas petani, datang dari pekarangan sisi kanan, menghampiri dirinya. Ada kesan heran dari raut wajah lelaki tua itu ketika melihat Warni berjalan sendirian di waktu petang dengan kondisi perut membuncit. Apalagi tempat yang tengah Warni kitari adalah sebuah tempat diyakini paling wingit di antara tempat-tempat sebelahnya. Kau berani sekali, Nduk, kamu berjalan ke sini di waktu petang, apalagi sedang hamil. Tak ada sautan. Warni hanya terdiam, menatap sinis lelaki tua yang ada di hadapannya. Pekaranganmu ini gak bisa untuk sembarangan. Banyak barang halus yang menempati di situ dari zaman dulu. Sambung lelaki tua itu, masih berusaha memberi penjelasan pada Warni. Barang halus apa, Mbah? Orang gak ada apa-apa gini kok. Tahayul itu, Mbah. Terperanjat lelaki tua itu mendengar ucapan Warni. Tak menduga bila wanita cantik di depannya begitu entang berucap. Tak mempercayai dengan hal-hal gaib. Jangan kamu remehkan, Duk. Bisa jadi malapetaka. Lelembut itu ada, walau tak bisa dilihat jika tidak pas kebetulan atau memakai mata batin. Lelaki tua itu masih berusaha sabar, mengingatkan kembali dengan suara pelan. Sayang, tanggapan Warni tidak berubah. Ia tetap mencibir dan tak percaya tentang semua ucapan Mbah Sarji, lelaki yang disepuhkan Kampung Waru
tempat Warni tinggal. Beberapa saat kemudian, Warni berlalu dengan gumaman tak jelas, melangkah pelan namun tak melewati jalan awal ia masuk. Ada siratan aneh dari pancaran mata Mbak Sarji melihat Warni memilih melompati sungai kecil daripada melalui jembatan papan pendek yang pertama dilewatinya. Astaga, terlalu berani benar, tak punya adab. Larangan apapun berani melanggar, gumam Mbak Sarji sambil mengelus dadanya. Hari semakin petang, semribit angin mulai terasa dingin menerpa kulit hitam Mbak Sarji. Ia masih berdiri terpaku, menatap punggung Warni yang tak lama menghilang di balik tembok dapur. Antara sengaja dan tidak, tertiba saja mata Mbak Sarji mengarah pada lahan kosong di depannya. Terlihat wajar, terang tanpa tumbuhan apapun. Tapi justru karena itu, sedikit demi sedikit membuat bulu-bulu halusnya meremang. Tak mau berlama-lama dengan keadaan dan hawa semakin tak enak, Mbak Sarji buru-buru berjalan mendekati cangkul yang tak jauh dari tempatnya berdiri. Sepintas Mbak Sarji melirik ke arah lahan kosong milik Warni, ingin memastikan pendengarannya, yang tiba-tiba tersusupi suara lirih tengah bernyanyi. Mendendangkan sebuah lagu khas sering ia dengar untuk menenangkan tangisan anak-anak. Namun mata Mbak Sarji tak menangkap sosok apapun atau siapapun. Padahal suara itu, nyanyian itu, masih jelas terdengar mendayu telinganya. Moga-moga kamu dan bayimu selamat, Duk, ucap Mbak Sarji lirih, seraya melangkah cepat meninggalkan tempat itu. Lembur kamu, Mas? Tanya Warni, melihat Rahmat yang baru pulang dan berdiri di depan pintu kamar. Aneh, biasanya Rahmat akan langsung menyaut ucapan Warni. Tapi kali ini, Rahmat hanya terdiam di depan pintu tak menjawab. Seperti ada sesuatu yang menahan langkah dan lidahnya. Mas, lagi. Kali ini lebih keras dan ketus suara Warni, membuat Rahmat sebentar tersadar dan tergagap. Iya dek, lembur, sahut Rahmat terbata. Meski kaki Rahmat akhirnya mengayun masuk ke dalam kamar, tapi dari wajahnya masih menyiratkan sesuatu yang berbeda. Apalagi ketika dirinya begitu dekat dengan Warni. Rautnya semakin mengurang rasa heran dan menahan satu keganjilan. Dek, kamu pakai parfum apa toh? Tanya Rahmat, penasaran dengan bau wanginya, lembut tercium semerbak sedari awal ia masuk. Parfum? Aku gak pakai parfum apa-apa. Memangnya Mas mencium bau apa? Jawab Warni yang berganti melempar pertanyaan. Oh, Mas kira... Rahmat menghentikan ucapannya. Ia tersadar jika sampai diteruskan bakal menjadi sebuah perdebatan. Sebab bau wangi yang tercium oleh hidungnya adalah bau wangi bunga Kamboja. Halah, kamu ini Mas, paling berlalu lagi, sahut Warni dengan ekspresi mencibir, seolah tahu yang ada di pikiran suaminya. Rahmat yang tengah membereskan tas kerjanya mengacuhkan ucapan Warni. Ia tak mau tubuh lelahnya bertambah beban dengan sebuah pertengkaran. Walau dalam hati ia masih memikirkan wangi bunga Kamboja yang semakin tajam tercium. Lama dan terus saja bau itu mengganggu penciuman Rahmat, sampai akhirnya menghilang ketika ia membaringkan tubuh dan beristirahat. Satu hal yang menjadi kebiasaan Rahmat, ia selalu terbangun ketika malam merangkak dini hari. Seperti juga malam itu, Rahmat terjaga dari indahnya buaian mimpi.
Sebentar Rahmat mengumpulkan kesadarannya, kemudian melirik ke arah Warni yang masih pulas terpejam di sampingnya. Lalu mengalihkan pandangan pada jam dinding bulat tertempel di atas pintu kamarnya. Pukul 1 lebih, Rahmat melihat waktu saat itu. Tak beda jauh dengan waktu-waktu saat ia terbangun di malam sebelumnya. Namun entah mengapa, malam itu ia seperti enggan turun dari ranjang. Seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya beranjak dari kamar. Tapi demi hajat yang tak tertahankan lagi, Rahmat terpaksa bangkit dan melangkah menuju kamar mandi. Sunyi dan hening dirasa Rahmat saat itu. Hanya suara serangga kecil dari luar dan gebyuran air ditumpahkannya dari gayung mewarnai akhir hajat rutinnya. Tapi setelahnya, di saat dirinya akan kembali ke kamar, satu kejanggalan ia temukan. Rahmat terkejut, kaget, dan tertegun. Tersisip rasa curiga melihat pintu dapur yang menghubungkan langsung dengan pekarangan belakang terbuka lebar. Matanya spontan mendengar ke sekeliling dapur dan ruang makan, mencari-cari satu sangkaan yang membersit dalam benak jika seseorang telah masuk rumahnya tanpa izin. Akan tetapi, setelah beberapa saat Rahmat mencari dan tak menemukan tanda-tanda apapun, ia melangkah mendekati pintu, berniat menutupnya kembali. Namun, baru saja tangannya menyentuh hendak menarik gagang kayu yang menempel sebagai handle. Sapuan angin dingin berbau wangi Kamboja menerpa tubuh dan wajahnya. Seketika Rahmat terperanjat, merinding, mengingat bau wangi itu sedari sore sudah mengganjal pikirannya. Cepat tangan Rahmat menarik gagang dalam genggaman dengan kuat, mencoba menutup kembali dan menghindari tiupan angin yang membawa wangi kembang Kamboja. Tapi sayang, sekuat tenaga ia keluarkan, berusaha dan mencoba berkali-kali. Daun pintu itu tak sedikit pun bergeser maju, seperti tertahan sesuatu yang berat di belakangnya. Rahmat terdiam sebentar, bingung, dan mulai tersusup rasa takut oleh kenyataan tak masuk akal di depannya. Sesaat berpikir, Rahmat pun berjalan keluar untuk melihat apa yang sudah menahan pintu tertutup. Lagi-lagi Rahmat dibuat tercengang, mendapati di belakang pintu kosong, tak menemukan apapun. Tak ada apapun yang mengganjal atau menahannya. Bahkan tak lama, daun pintu bergoyang pelan, menandakan jika pintu itu ringan tanpa beban. Tercenung Rahmat, seolah tak percaya dengan semua kejadian yang baru saja ia alami. Batinnya berkecamuk antara takut dan heran. Namun tak lama, rasa herannya, rasa bingungnya terjawab oleh satu suara lembut di ujung belakang pekarangan. Suara lirih tengah bernyanyi dari sesosok wanita berbaju putih, berambut sepinggang, berayun mengikuti irama nyanyiannya. Meski terlihat sedikit samar, tapi sosok yang berdiri membelakangi sanggup membuat tubuh Rahmat seketika dingin. Perlahan sosok berbau wangi bunga Kamboja menggerakkan tubuhnya, berbalik dan menghadap tepat ke arah Rahmat, memperjelas mata Rahmat akan sosok itu. Walau dari jarak beberapa meter, tubuh Rahmat seakan mati rasa. Setelah pandangannya terbantu cahaya lampu dari sudut dapur, dengan jelas, sangat jelas sekali, melihat sosok wanita itu bernyanyi sembari menimang sesosok bayi dalam dekapannya. Bukan sosok wanita itu, juga bukan wangi kembang Kamboja yang membuat detak jantung Rahmat tak beraturan, melainkan bayi dalam timangannya masih berlendir dan berlumur darah, seperti baru saja terlahir. Sadar akan sosok di hadapannya,
bukanlah manusia. Rahmat buru-buru melangkah masuk dengan penuh ketakutan dan memikirkan lagi pintu dapur yang masih terbuka. Membiarkan tubuhnya basah berkeringat tanpa mengelap. Sebab saat itu yang ia ingin, yang ia mau, kedua telinganya, matanya, hidungnya, tidak lagi mendengar sajak menidurkan seorang anak. Melihat sosok wanita menimang bayi masih berlendir merah, serta menghilangkan aroma wangi kembang Kamboja, atau juga dikenalnya sebagai kembang kuburan. "Mas, bangun!" Sedikit keras suara Warni pagi itu membangunkan Rahmat. Pasalnya, Warni melihat satu hal tak biasa dari diri suaminya. Masih meringkuk saat mentari sudah menampakkan sinarnya. Sebentar Rahmat membuka matanya, terdiam memilukan kesadaran sebelum beranjak bangkit dari ranjang bertilam kain lembut, bercorak bunga dengan warna hijau, mendominasi. "Mas, kamu semalam yang membuka pintu dapur ya?" tanya Warni kembali setelah melihat Rahmat bangkit dan duduk di tepian ranjang. Namun, Rahmat hanya terbengong, seperti sedang mengingat sesuatu. "Mas, ditanya kok malah bengong?" Lagi-lagi suara Warni meninggi. Melihat Rahmat terdiam, mengacukan ucapannya. "Bukan, Dek, tapi..." Ragu Rahmat untuk meneruskan kalimatnya. Tak yakin Warni bisa menerima penjelasannya. "Tapi kenapa?" sambar Warni spontan mendengar ucapan suaminya terputus. Rahmat masih terdiam beberapa saat, menimbang-nimbang segala konsekuensi bila ia menceritakan semua kejadian dialaminya semalam. Ditatapnya wajah Warni sebentar, seolah ingin meyakinkan dirinya bila sang istri yang kini duduk di sampingnya mau mendengar dan percaya dengan semua ceritanya. "Anu, Dek, omongan bapak bener. Pekarangan belakang rumah kita memang ngeres," jawab Rahmat. "Maksud Mas?" kejar Warni menciutkan wajahnya. "Semalam Mas mengalami sendiri, benar-benar melihat kalau di belakang rumah kita ada setannya demitnya." Warni yang awal terlihat antusias seketika menyaut cepat cerita Rahmat. Tapi dari ucapannya, Rahmat tahu jika istrinya mencibir tak percaya. "Sudah Mas, sekarang mandi, sarapan, berangkat kerja, biar urat halumu bisa kendor dan pikiranmu bisa jernih," sambung Warni seraya bangkit, menyunggingkan senyum sinis. "Tapi Dek, Mas serius?" Rahmat masih mencoba meyakinkan Warni, namun lagi-lagi suara tawa yang didapatnya membuatnya hanya bisa menarik nafas panjang atas ketidakpercayaan dan ejekan-ejekan istrinya. Rahmat akhirnya bangkit dan berlalu ke belakang, menyudahi obrolannya dan meninggalkan Warni yang masih terpinggal, menyisakan kejengkelan, rasa dongkol tak terungkap dan hanya mengendap dalam batinnya. Selesai membersihkan tubuh serta memindahkan sepiring nasi goreng ke dalam perutnya, Rahmat berangkat menjalankan kewajibannya sebagai khalifah dalam rumah tangga, melupakan sejenak rasa takut, was-was, dan emosi yang tertahan. Sementara Warni seperti hari-hari biasa, ia hanya menghabiskan waktunya di dalam rumah, mengabaikan tetangga kanan kiri yang berkumpul sembari mengawasi anak-anak mereka tengah bermain riang. Tak ada niatan sedikit pun dalam diri Warni untuk sekedar basa-basi atau membaur guna saling mengenal.
Meski terkadang bergelanjut rasa bosan, tetap saja Warni enggan untuk melenturkan kekakuan pikirannya. Seperti hari itu, saat waktu mulai meninggalkan siang, menyambut sore, Warni terlilit rasa bosan. Beberapa jam ia merebahkan tubuhnya di kasur rembuk, membuat urat dan ototnya menegang. Memaksanya untuk bangkit dan beranjak keluar kamar. Tak ada tempat pasti dituju Warni. Ia hanya melangkah pelan menuju belakang, melirik serta menatapi isi ruang makan dan dapur yang letaknya berdampingan dengan kamar mandi, dilengkapi dengan sumur berbantu sanyo. Warni terus melangkah dan baru berhenti beberapa jengkal dari pintu dapur, mendekat ke arah sisi kiri, menatapi sebuah karung terikat 3 tali putih memocong. Rasa penasaran seketika menyelinap dalam benak Warni, sebab ia merasa tak meletakkan atau sebagai pemilik karung itu. Perlahan tangan Warni meraih ujung tali dan melepasnya satu persatu. Ia sedikit kaget, kemudian berujung menjadi rasa penasaran mendapati karung yang sudah terbuka berisi tumpukan kain-kain putih. Cukup lama Warni mengamati sambil memeriksa kain yang dirinya tahu sebagai pakaian komplit seorang bayi. Dalam hati, Warni bertanya-tanya tentang pemilik atau orang yang mungkin memberikan kain terlihat bekas pakai itu. Ia terus berpikir, mengingat-ingat selama dirinya menempati rumah dan sehari-hari maupun tamu yang datang. Namun, sampai beberapa saat lamanya, Warni tetap tak menemukan jawabannya. Sempat terbesit dalam benak Warni untuk menutup dan mengikat serta membiarkan karung berisi pakaian bayi itu. Tapi, setelah mempertimbangkan sejenak, Warni memilih untuk menyeret karung itu dan mengeluarkan dari dapur. Hari semakin beranjak sore. Paparan sinar terikat dari kegarangan penguasa siang mulai meredup, membuat suasana terasa sejuk ke halaman belakang rumah Warni. Namun itu tak cukup mengeringkan keringat Warni yang deras keluar. Manakala dengan susah payah dan nafas terengah, dirinya berusaha menyeret karung hingga ke ujung pekarangan belakang. Warni terduduk selepas ia sampai di sudut batas bertanda rumpunan bambu, mengatur nafasnya yang masih memburu sebelum tangannya mengeluarkan seluruh isi dalam karung. Tampak tumpukan kain-kain putih sebagian telah lengket berserak, mengeluarkan bau apek khas kain lama tak terpakai. Hingga sesaat kemudian, bau apek itu berganti dengan bau minyak menyengat, berasal dari sebotol cairan bening yang ditumpahkan Warni. Tak menunggu lama, Warni segera menyalakan pemantik guna membakar tumpukan kain-kain itu. Seketika asap hitam membumbung tinggi. Kobaran api semakin membesar dan terus membesar, merambah seluruh kain yang berserak hingga menyisakan abu hitam, menandakan habisnya seluruh kain terbakar. Kelegaan sekilas terpancar dari wajah Warni setelah memastikan semuanya telah menjadi abu. Namun, baru saja tubuh dan kakinya berbalik akan melangkah, satu bentakan keras mengejutkannya. Perempuan cantik tidak beradab, berani membakar barang seperti itu. Terjingkat Warni mendengar suara tua di belakangnya, membuatnya memalingkan wajah dan mendapati Mbak Sarji sudah berada di tempat itu. "Kenapa, Mbah? Kok teriak-teriak marah? Apa urusanmu?" Tak kalah sengit, Warni menyahuti ucapan keras Mbak Sarji. "Lancang,
Apa kamu tak pernah diajar tata krama? Sembrono sekali membakar barang seperti itu di tempat mengubur janin. Celaka benar kamu, Nduk. Kembali Mbak Sarji, masih dengan suara keras, mengeluarkan amarahnya. Tetap saja tak membuat keadaan di tempat itu berubah. Sebab Warni yang juga tak terima semakin nyala bersuara. Pertengkaran masih terus berlangsung antara Mbak Sarji dan Warni di tempat itu, hingga mengundang perhatian beberapa tetangga yang mendengar suara nyaring Warni. Keramaian dan ketegangan di pekarangan sedikit mereda saat tiba-tiba Rahmat yang baru saja pulang mendekat dan membujuk Warni untuk meninggalkan tempat itu. Tapi bukannya menuruti, lagi-lagi umpatan dan kata-kata keras kembali meluncur dari bibir tipisnya. Dari sekian banyak kalimat terucap dari mulut Warni, satu yang membuat Mbak Sarji dan Rahmat tercengang. Sebab ucapan Warni kali ini bukan sebuah kalimat umpatan, melainkan sebuah tantangan. Kalau memang tempat ini angker, ada dedemitnya, setannya, ayo suruh keluar sekarang. Saya ingin tahu wujudnya seperti apa. Ayo buktikan sekarang, teriak Warni dengan wajah marah padam. Mbak Sarji kali ini hanya mampu terdiam. Wajahnya yang masih merah menyiratkan arti sebuah ketakutan mendengar kenekatan Warni menantang sesuatu tak kasat mata. Meski bagi masyarakat di kampung itu akan berpikir 1000 kali untuk berani mengucapkan kata-kata umpatan tak pantas di tempat itu. Apalagi dengan kalimat tantangan, bisa dipastikan tak akan ada yang berani. Mengingat sejarah kelam tempat itu saja sudah membuat mereka merinding ketakutan. Tapi tidak bagi Warni. Meski sudah pernah dirinya diingatkan, nyatanya tak membuat Warni sadar atau lebih menghormati. Hari semakin merambah petang, membuat Mbak Sarji yang menyadari dan sudah berubah ekspresi wajahnya, memilih segera beranjak dari tempat itu, meninggalkan Warni yang masih tersulut emosi bersama Rahmat. Ayo dek, sudah petang, ajak Rahmat. Selepas kepergian Mbak Sarji dan beberapa tetangga, menyadarkan jika saat itu hanya tinggal dirinya dan Warni yang masih berada di pekarangan belakang rumahnya. Nanti dulu mas, aku mau tahu, pengen lihat. Katanya tempat ini ada penunggunya, dan kalau mulai gelap akan muncul. Aku ingin buktikan kalau semua serta semua yang percaya dengan setan itu orang-orang bodoh, bantah Warni masih dengan suara tinggi. Dek, bukan masalah percaya atau tidak, tapi surup begini tak baik untuk kandunganmu, sahut Rahmat dengan wajah mulai menyirat kecemasan. Halah, itu juga mitos mas. Lagian, kenapa juga mbak itu marah-marah sampai membentak aku? Padahal hanya kain-kain bekas yang kubakar. Itu pun bukan milik dia. Kok dia ikut terbakar? Pakai acara bawa-bawa setan dan kutukan segala, jawab Warni masih dengan suara luap kejengkelan. Rahmat membisu, wajahnya seketika memucat. Setelah Warni baru saja menyelesaikan ucapannya. Tapi bukan itu yang membuat Rahmat tiba-tiba terselimuti ketakutan, melainkan dari sepasang mata menyorot tajam ke arahnya dan Warni, milik sesosok wanita berwajah hancur dengan kulit mengelupas, meneteskan lendir-lendir berwarna merah kehitaman, berdiri tepat di bawah rumpunan bambu mentelung mengarah ke pekarangannya.
Sampai di sini ceritanya. Nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.